Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mungkin ini video pertama saya di YouTube. Kebetulan sekali ada proyek mata kuliah kimia organik untuk menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kimia organik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab, yaitu bab alkil halida. Sebelum itu, perkenalkan, saya Roja Maisaromah dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 43014211016. Oke, langsung saja pada materi alkil halida. Subbab yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai definisi tata nama serta sifat fisiknya. Nah, apa sih alkil halida itu? Alkil halida adalah gugus alkil yang mengikat atom halogen. Seperti kita tahu sendiri, bisa dilihat dari namanya, yaitu alkil dan halida. Kita tahu bahwa alkil adalah yang kita pelajari ketika mempelajari bab alkana, ya, terdapat alkil. Kemudian ada halida. Halida merupakan unsur atau atom yang ada di golongan 7A atau halogen. Alkil halida diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah alkil halida primer, merupakan alkil halida yang mana atom halogennya terikat pada C yang mengikat satu atom C lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah alkil halida sekunder, merupakan alkil halida yang atom halogennya terikat pada C yang mengikat 2 atom C lainnya. Kemudian ada alkil halida tersier, merupakan alkil halida yang atom halogennya terikat pada C yang mengikat 3 atom C lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tata nama dari alkil halida. Mungkin ini sudah kita pelajari sejak lama, maka diulang sedikit saja. Baik, yang pertama adalah tata nama IUPAC dari alkil halida itu bernama haloalkana. Maksud dari halo di sini adalah atom halogen tetapi belakangnya diberi akhiran O, seperti iodin menjadi iodo, kemudian fluor menjadi fluoro, kemudian brom menjadi bromo, dan klor menjadi kloro, seperti itu. Dan belakangnya adalah alkana. Bisa dilihat di situ. Contohnya adalah 2-klorobutana. Nah, kita bisa lihat bahwa atom Cl di situ terikat pada atom C nomor 2, sehingga namanya adalah 2-klorobutana. Kemudian ada tata nama trivial adalah alkil halida. Nah, kita bisa lihat di situ contohnya adalah sekunder butil klorida. Nah, butil di situ kan atom rantai terpanjangnya adalah butil. Jadi bernama butil klorida dengan halidanya adalah Cl, yaitu klorida. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa atom Cl di situ terikat pada atom C yang mengikat 2 atom C lain, sehingga bernama sekunder butil klorida. Nah, kemudian ada sifat fisik dari alkil halida. Yang pertama adalah bobot molekulnya lebih besar, titik didihnya lebih tinggi daripada alkana dengan jumlah atom C yang sama. Jadi meskipun jumlah atom C-nya sama, titik didihnya lebih tinggi daripada alkana. Kemudian yang kedua adalah titik didih akan naik dengan bertambahnya bobot atom halogennya. Jadi urutannya kan ada fluoro, kloro, bromo, iodo. Nah, semakin ke bawah atau semakin besar bobot atom halogennya, maka titik didihnya akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah titik didih naik dengan bertambahnya atom C. Jadi semakin panjang rantainya, maka akan semakin naik titik didihnya. Kemudian yang keempat adalah percabangan akan menurunkan titik didih. Yang kelima, tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut dengan kepolaran rendah seperti benzena, ether, dan lain-lain.
Baik, selanjutnya sebelum masuk pada bahasan reaksi substitusi dan eliminasi dari alkil halida, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nukleofilik. Nah, nukleofilik ini merupakan pecinta nukleus atau pecinta positif. Karena nukleofil ini biasanya bermuatan negatif. Jadi dia lebih suka atau tertarik pada positif, pada pusat positif. Nah, ada nukleofil yang sering ditemukan seperti oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan karbon. Namun yang sering digunakan ada H2O, kemudian ROH, kemudian Cl, ada Br, OH, OR, I, dan Cn-. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah elektrofilik dengan lambang E+. Nah, elektrofilik ini adalah pecinta elektron atau kebalikan dari nukleofilik tadi. Nah, jadi karena elektrofilik ini muatannya positif atau pusatnya positif, jadi dia lebih suka atau lebih tertarik pada pusat negatif. Nah, contohnya ada H+, C+, kemudian ada ZnCl2 dan AlCl3. Nah, kemudian yang ketiga adalah gugus pergi. Nah, gugus pergi ini merupakan gugus yang dilepas atau terlepas ikatannya dari atom karbon. Nah, dalam reaksi substitusi alkil halida, maka halidanya ini disebut gugus pergi. Selanjutnya kita masuk pada reaksi substitusi alkil halida. Ya, reaksi substitusi alkil halida ini termasuk pada reaksi substitusi nukleofilik atau disebut SN. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang mana atom, ion, atau gugus suatu substrat disubstitusikan atau digantikan oleh atom, ion, atau gugus lain, di mana atom, ion, atau gugus lain di sini biasanya berupa nukleofilik. Jadi disebut substitusi nukleofilik. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya seperti ini. Jika ada nukleofilik berupa OH- menyerang suatu substrat yaitu CH3CH2Br, maka akan terbentuk produk CH3CH2OH dan gugus pergi Br-. Ya. Kemudian reaksi substitusi nukleofilik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Nah, reaksi SN2 ini adalah proses satu langkah atau serempak, sehingga dia dinamakan SN2. Jadi karena ada dua reaksi sekaligus, dua proses sekaligus, jadi disebut reaksi SN2 atau serempak seperti itu. Nah, bisa lihat di sini reaksinya adalah jika terdapat nukleofilik yang menyerang suatu substrat, maka dia akan mengalami keadaan transisi, di mana keadaan transisi ini akan tercapai jika energinya terpenuhi. Ya, pada keadaan transisi ini bersamaan dengan nukleofil yang menyerang substrat akan ada gugus pergi yang juga akan terlepas dari atom C. Jadi menghasilkan produk dan gugus pergi. Contohnya seperti ini, jika ada OH- kemudian menyerang CH3CH2Br, maka akan terjadi keadaan transisi seperti ini dan akan menghasilkan produk seperti ini dan juga melepas gugus pergi yang berupa Br. Pada reaksi SN2 ini akan terjadi yang namanya inversi Walden atau pembalikan arah struktur senyawa. Bisa dilihat jika sebelumnya arah dari senyawanya adalah ke kanan dengan ujungnya adalah Br, kemudian dengan produknya nanti menjadi ujungnya adalah OH dengan arahnya terbalik. Nah, itu yang dinamakan pembalikan arah struktur senyawa karena serangan dari nukleofil.
Ya, selanjutnya adalah karakteristik dari reaksi SN2. Yang pertama adalah terjadi dengan proses satu tahap atau serentak. Yang kedua, laju reaksi bergantung pada konsentrasi nukleofilik dan konsentrasi substrat. Kemudian yang ketiga, reaksi SN2 selalu mengakibatkan inversi konfigurasi atau inversi Walden, karena molekul nukleofilik menyerang dari sisi yang berlawanan atau belakang, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, reaksi SN2 paling cepat jika gugus alkil pada substrat berupa metil atau alkil halida primer, dan paling lambat atau sukar pada alkil halida tersier karena rintangan sterik. Nah, jadi karena adanya rintangan sterik ini yang menjadikan alkil halida primer atau metil halida itu menjadi lebih mudah terjadi reaksi SN2, karena kita tahu sendiri dari penjelasan tadi bahwa nukleofilik ini menyerang dari belakang. Jadi jika semakin banyak rintangan steriknya atau semakin banyak halangannya untuk berikatan dengan atom C yang bermuatan positif, maka akan semakin sulit untuk terjadi reaksi seperti itu. Bisa dilihat pada tabel bahwa laju relatif atau laju reaksi dari metil halida ini adalah yang paling besar dibanding dengan alkil halida primer, sekunder, tersier, apalagi tersier malah mendekati 0. Kita lanjutkan pada reaksi substitusi nukleofilik yang kedua, yaitu reaksi SN1. Nah, alkil halida tersier seperti yang saya jelaskan tadi sukar atau tidak mengalami reaksi SN2 karena rintangan steriknya yang besar. Nah, namun alkil halida tersier ini bisa mengalami reaksi SN1. Nah, secara umum reaksi SN1 ini nukleofiliknya berupa basa yang sangat lemah seperti H2O dan C2H5OH, di mana H2O dan C2H5OH ini biasanya juga digunakan sebagai pelarut, sehingga reaksi SN1 disebut juga solvolisis atau penguraian oleh pelarut. Nah, ada 3 tahapan dalam reaksi SN1 ini. Yang pertama adalah tahap ionisasi. Nah, di mana tahap ini gugus pergi akan meninggalkan substrat. Karena apa? Karena ada energi yang perlu dicapai untuk menuju pada keadaan transisi, sehingga dia akan melepas gugus pergi. Dan juga selain itu, ikatan antara gugus pergi dan juga karbokation merupakan ikatan parsial positif, sehingga positif dan negatif, sehingga lama-kelamaan akan terlepas dari ikatannya dengan karbokation. Nah, bisa dilihat bahwa di sini gugus perginya itu terlepas. Pada keadaan transisi 1 ini adalah proses melepasnya gugus pergi, kemudian akan membentuk zat antara karbokation dan juga gugus pergi. Bisa dilihat contohnya di sini adalah antara alkil halida tersier dengan yang akan mengalami SN1. Ya, seperti ini. Tahap kedua adalah kombinasi dengan nukleofilik atau serangan dengan nukleofilik. Ya, kita bisa lihat di sini terdapat 2 ruang yang bisa diserang oleh nukleofilik. Sehingga jika diserang dari bawah akan membentuk struktur yang sebelah kiri yang saya lingkari ini. Jika diserang dari atas akan membentuk seperti ini. Jadi terdapat 2 kemungkinan bentuk senyawa yang terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada karbokation
tersier diserang oleh H2O, maka akan membentuk keadaan seperti ini, kemudian akan membentuk tersier butil alkohol berproton. Berproton itu ini ada positifnya ya. Kemudian tahap 3 adalah asam basa, merupakan lepasnya H+ dari nukleofilik yang sangat lemah seperti H2O dan C2H5OH. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tersier butil alkohol yang berproton ini akan melepaskan salah satu hidrogennya membentuk H+ dan akan berikatan dengan H2O membentuk CH3 kali COH atau tersier butil alkohol ditambah H3O+ karena H2O yang ditambah H tadi sehingga menjadi bermuatan positif. Sebab selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Ya, jadi reaksi eliminasi juga dibagi menjadi dua seperti halnya reaksi substitusi tadi. Yang pertama adalah reaksi eliminasi 1 atau disingkat E1. Nah, kita tahu bahwa karbokation merupakan zat antara yang tidak stabil dan berenergi tinggi. Nah, untuk stabil, maka karbokation ini bereaksi dengan nukleofilik. Nah, namun terdapat alternatif lain di mana karbokation ini dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dalam reaksi eliminasi. Yang mana reaksi eliminasi ini akan membentuk sebuah alkena. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan antara SN1 dan reaksi eliminasi 1 ya. Kemudian, nah, mekanisme dari reaksi eliminasi 1. Yang tahap 1 adalah ionisasi alkil, di mana gugus perginya ini akan terlepas dari karbokationnya. Kemudian tahap 1 ini merupakan tahap lambat karena membutuhkan energi tambahan untuk memecah substrat menjadi gugus pergi dan zat antara atau karbokation. Di mana ini akan menjadi penentu laju keseluruhan reaksi. Ya, mengapa disebut eliminasi 1? Karena reaksi ini melibatkan suatu molekul dalam keadaan transisi. Maka dia disebut reaksi eliminasi 1. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tahap kedua yang merupakan tahap cepat. Nah, pada tahap ini basa atau H2O akan merebut proton dari atom karbon yang berdampingan dengan karbokation. Nah, bisa dilihat pada panah di sini bahwa H yang di sini akan direbut oleh H2O yang di sini. Nah, jadi akan membentuk pada keadaan transisi seperti ini bisa dilihat bahwa dia akan direbut oleh H2O yang di sini. Nah, kemudian elektronnya ini akan dialihkan ke atom C. C yang bermuatan positif atau berproton ini kemudian akan membentuk ikatan rangkap sehingga akan membentuk produk sebuah alkena dan juga H3O+. Selanjutnya adalah reaksi eliminasi 2. Ya, reaksi E2 ini cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti OH- dan RO-. Cenderung dengan temperatur yang tinggi juga. Nah, reaksi E2 ini secara khas dilakukan dengan memanaskan alkil halida dengan menggunakan KOH atau NaOCH2CH3 dalam etanol. Bisa dilihat reaksinya di sini seperti ini. Reaksi E2 ini berupa reaksi serempak terjadi pada satu tahap. Nah, kita bisa lihat bahwa ada nukleofil yang menyerang disertai dengan lepasnya gugus pergi di sini. Kemudian dia akan mengalami rehibridisasi sehingga membentuk ikatan rangkap sehingga membentuk alkena. Nah, ada 3 hal yang terjadi, yaitu yang pertama basa membentuk ikatan dengan hidrogen, basa membentuk ikatan dengan hidrogen. Kemudian elektron-elektron CH membentuk ikatan pi, ya elektron pada CH seperti yang ini membentuk ikatan pi.
Kemudian elektron ikatan Br dan C masuk ke dalam Br dan Br akan meninggalkan ikatannya. Nah, ada campuran produk E2. Nah, reaksi E1 dan E2 ini sering disebut sebagai reaksi eliminasi beta. Eliminasi beta mencerminkan hidrogen mana yang dibuang dalam reaksi. Saya jelaskan sedikit mengenai hidrogen beta. Nah, hidrogen beta adalah hidrogen yang terikat pada atom C beta. Nah, atom C alfa adalah atom C yang berikatan langsung dengan gugus pergi atau gugus alkil halidanya, gugus halida ya, halidanya. Nah, sedangkan tetangganya adalah beta, kemudian tetangganya lagi adalah gamma dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini C di sini berikatan dengan atom C yang berikatan dengan Br sehingga disebut beta. Nah, hidrogennya juga disebut beta. Nah, atom karbon yang mengikat gugus utama dalam suatu molekul adalah karbon alfa dan karbon tetangganya adalah karbon beta ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian jika suatu substrat memiliki dua jenis hidrogen beta, maka ada dua kemungkinan senyawa alkena yang terbentuk. Namun, untuk mengetahui alkena mana yang lebih banyak terbentuk, terdapat dua aturan, yaitu aturan Zaitsev dan aturan Hofmann. Nah, kita bisa lihat di sini, karena dia terdapat dua jenis hidrogen beta di sini, hidrogen betanya ada dua jenis, maka ada dua kemungkinan alkena yang terbentuk, yaitu di sini ada 1 butena dan 2 butena. Nah, yang mana sih yang akan lebih banyak terbentuk? Maka ada yang disebut namanya aturan Zaitsev ya. Aturan Zaitsev ini berbunyi alkena yang memiliki gugus alkil terbanyak pada atom-atom karbon ikatan rangkapnya akan terdapat dalam jumlah terbesar dalam campuran produk eliminasi. Nah, maksud di sini adalah seperti ini. Ini terdapat dua kemungkinan, yaitu 1 butena dan 2 butena. Nah, yang lebih banyak terbentuk adalah 2 butena. Karena apa? Karena di sini jumlah dari substitusinya lebih banyak pada 2 butena daripada 1 butena. Maksud dari tersubstitusi di sini adalah ikatan atau atom C atau R yang terikat pada C rangkap pada yang ini. Nah, pada 1 butena ini kan hanya ada 1, sedangkan yang pada 2 butena ada 2, sehingga yang lebih banyak terbentuk adalah 2 butena. Seperti ya, ini diperjelas lagi, 1 butena memiliki 1 R yang terikat pada C dengan ikatan rangkap, sedangkan 2 butena memiliki 2 R, sehingga 2 butena lebih banyak terbentuk. Namun kadangkala ada reaksi eliminasi yang produk utamanya adalah yang kurang tersubstitusi. Nah, ada yang namanya aturan Hofmann. Ya, ada beberapa keadaan di mana alkena yang dihasilkan adalah alkena yang kurang stabil dan kurang tersubstitusi. Jika yang dihasilkan adalah yang kurang stabil atau kurang tersubstitusi, maka disebut produk Hofmann. Nah, aturan Hofmann ini berbunyi, pada kondisi tertentu produk utama dari reaksi eliminasi adalah produk alkena yang kurang stabil dan kurang tersubstitusi. Nah, hal ini dikarenakan adanya rintangan sterik. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan rintangan sterik tersebut. Yang pertama adalah ukuran basa yang menyerang. Nah, semakin besar ukuran basa yang menyerang, maka ia akan bereaksi dengan hidrogen beta yang berada di paling luar. Dan rintangan steriknya lebih kecil dari hidrogen beta yang lain. Jadi, jika
ukuran basanya ini besar, maka dia akan bereaksi dengan hidrogen beta yang paling luar atau yang rintangan steriknya lebih kecil daripada yang lain. Kemudian meruahnya gugus-gugus yang mengelilingi gugus pergi. Semakin meruah atau semakin besar, semakin berdempet gugus-gugus yang mengelilingi gugus pergi, maka basa akan bereaksi dengan hidrogen beta yang paling kurang sterik dibanding yang lain. Kemudian yang ketiga adalah jika gugus pergi besar dan meruah. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi dan eliminasi. Yang pertama ada struktur alkil halida. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada reaksi SN2 yang paling mudah adalah metil halida dan alkil halida primer, sedangkan yang paling sukar atau tidak terjadi adalah alkil halida tersier. Nah, seperti ini. Metil halida dan alkil halida primer akan terjadi SN2, sedangkan alkil halida sekunder akan mengalami SN2 dan E2 membentuk alkena. Kemudian tersier akan mengalami SN1 dan E1, itu jika nukleofilik lemah. Nah, jika basa kuat, maka dia akan mengalami reaksi eliminasi 2 membentuk alkena. Kemudian ada alilik dan benzilik, benzil halida. Nah, dia akan jika nukleofilik diserang nukleofilik, maka dia akan mengalami SN1 dan SN2 membentuk RNU. Nah, faktor yang kedua adalah nukleofil atau basanya. Nah, derajat nukleofilitas atau lawan kebasaannya ini. Yang pertama, untuk reaksi alkil halida primer, jika nukleofil kuat maka akan mengalami SN2. Kemudian alkil halida tersier jika basa agak kuat maka akan mengalami reaksi eliminasi 2, dan jika basa lemah akan mengalami SN1. Kemudian jika alkil halida sekunder, jika nukleofil kuat maka akan mengalami SN2, kemudian nukleofil lemah akan mengalami SN1, dan basa kuat akan mengalami E2. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi nukleofilitas reaksi. Yang pertama adalah polarity yang digunakan, dan yang kedua adalah polarisabilitas suatu ion atau molekul. Ya, yang ketiga adalah pelarutnya, yaitu kemampuan mengsolvasi ion ditentukan oleh molaritas pelarut itu sendiri. Biasanya disebut tetapan dielektrik. Ya, bisa dilihat di tabel bahwa asam formiat HCO2H memiliki tetapan dielektrik 58 dengan laju relatif kasar 15.000. Kemudian ada air, alkohol, etanol, aseton, dan tetrahidroforan. Nah, pada umumnya pelarut yang sangat polar seperti air mendorong reaksi SN1 dengan membantu menstabilkan karbokation dengan jalan solvasi. Sebaliknya, pelarut yang kurang polar seperti aseton akan memilih reaksi SN2 dan E2. Ya. Kemudian, pemilihan pelarut dapat mengubah urutan nukleofilitas dalam suatu kelompok nukleofil. Suatu pelarut yang dapat mengsolvasi suatu anion atau jadi menstabilkan anion akan mengurangi nukleofilisitasnya. Sebaliknya, suatu pelarut yang tak dapat mengsolvasi suatu ion akan meningkatkan nukleofilisitas anion itu sendiri. Nah, yang keempat adalah konsentrasi nukleofil itu sendiri. Jika konsentrasinya tinggi, maka akan bereaksi secara SN2 atau E2. Namun jika konsentrasinya rendah, akan bereaksi secara SN1 atau E1. Nah, yang kelima adalah temperatur. Nah, kenaikan temperatur akan menaikkan semua laju reaksi, substitusi, dan eliminasi. Tetapi biasanya kenaikan laju reaksi eliminasi lebih besar, karena eliminasi biasanya memiliki energi aktivasi yang lebih tinggi, dan temperatur tinggi memungkinkan lebih banyak molekul untuk sanggup mencapai keadaan transisi eliminasi. Jadi, karena temperaturnya semakin tinggi, jika temperatur semakin tinggi, maka dia akan memacu untuk
mencapai keadaan transisi eliminasi yang lebih cepat karena energi aktivasinya lebih cepat tercapai seperti itu. Ya, kemudian ada sintesis senyawa lain dari alkil halida. Nah, kita bisa lihat di sini alkil halida primer yang direaksikan dengan OR- akan membentuk ether. Kemudian jika direaksikan dengan OH akan membentuk alkohol. Kemudian jika direaksikan dengan CN-, ya ini primer atau sekunder, dia direaksikan dengan CN- akan menghasilkan nitril dan seterusnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai alkil halida dari saya. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan dalam menjelaskan, saya terbuka untuk menerima kritik dan saran. Karena tujuan dari belajar adalah mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.